disebutkan bahwasanya Nabi Sulaiman alaihissalam beliau mempunyai keistimewaan, yaitu kerajaan beliau tidak pernah dimiliki oleh raja manapun, karena luar biasa lengkap pasukan beliau. Kita sudah terangkan kemarin, pasukan beliau sepanjang 100 farsah. 1 farsah itu 8 kilo, berarti 100 farsah 800 kilo. Terdiri dari berbagai jenis pasukan, ada dari jenis burung, hewan buas, manusia, jin, dan juga hewan-hewan melata yang lain. Ini tidak ada pasukan seperti itu insya Allah ya. Ini khusus untuk Nabi Sulaiman. Kemudian juga lamma tarakal khaira ibtigha wajhillah awadahu Allah min harrih allati hiya asra'u sayran wa aqwa wa adamu wa la kulfata alaihi laha tajri bi amrih. Juga Nabi Sulaiman ketika beliau meninggalkan kuda lillahi ta'ala karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah ganti kendaraannya bukan pakai kuda tapi pakai angin yang lebih hebat, lebih cepat, dan tidak pakai ngasih pakan gratis, tidak pakai bensin, tidak pakai rumput gitu. Kemudian mengantarkan beliau haitsu arada min ayil bilad, mengantarkan kepada beliau ke tempat manapun yang beliau inginkan. Sebutkan bahwasanya innahu kana yartahilu fi awalin nahar min Baitul Maqdis fataqdu bihir rih fatadahu bil ustukhr masidat ashahr fayuqimu huna ila akhirin nahar summa yaruhu fi akhirih wa narutu ila Baitul Maqdis. Disebutkan bahwasanya Nabi Sulaiman itu kadang-kadang pagi-pagi beliau berangkat dari Baitul Maqdis, kemudian naik angin ini menuju ke Ustukhro. Di sini sebutkan gitu, menuju ke Ustukhro. Itu perjalanan normal selama 1 bulan. Kemudian beliau tinggal di situ sebentar sampai sore, pulang lagi ke Baitul Maqdis. Bahkan disebutkan oleh Imam Hasan Basri, kadang-kadang beliau itu pergi dari Dimeshq, kemudian tinggal di Ustukhra tadi, terus makan siang di situ, pergi lagi di Kabul, ya Kabul. Di antara Dimeshq, Ustukhra sama Kabul ini semuanya adalah perjalanan 1 bulan. Berarti sampai sana, makan siang di sana, sampai sana, ketemu sama orang-orang sana, lagi ke sana. Enak itu ya. Nah, ini kalau seperti itu undangan bisa banyak ya. Ya, kita ini kadang-kadang undangan jauh-jauh itu habis di jalan waktu kita ya. Makanya kadang-kadang ini para habaib ini bisa disebut ibnu sabil, anak jalan. Kenapa? Di jalan terus hidupnya, masya Allah ya. Nah, kemudian bahkan ini salah satu keistimewaan daripada kendaraan Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman ini punya kendaraan, yaitu ini tadi angin ini, tapi ternyata bukan hanya Nabi Sulaiman yang pergi. Beliau kadang-kadang membawa semua apa yang beliau butuhkan, bahkan termasuk kursi
dan kerajaannya dan semua hewan-hewan yang perlu dibawa sama pasukan-pasukannya itu dibawa, ditaruh digelar begitu, gelaran terbuat dari kayu. Apa kuat Bib? Yang bikin jin, karena sudah kita terangkan kemarin, jin sama syaitan itu suruh bisa dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Yang nggak mau maka dibelenggu, yang macam-macam dicambuk. Ada di Nabi Sulaiman dikasih malaikat khusus megang cambuk dari api, maka syaitan tersebut dicambuk begitu. Maka beliau akhirnya punyalah kerajaan ini yang portable, ya kan, bahasanya portable ya. Berarti bisa dibawa kemana-mana. Paling kalau dulu kita punya PC, komputer itu, ternyata kita sekarang punya laptop, bisa dibawa kemana-mana. Ini kerajaan perlu kerajaan portable, kerajaan yang bisa dibawa kemana-mana. Dibawalah kerajaan tersebut. Subhanallah, ini keistimewaan bagi Nabi Sulaiman ini. Dan ini kerajaan ini nanti kalau sudah mau perjalanan, Nabi Sulaiman perintahkan, ayo angin turun ke bawah. Maka angin itu masuk kemana-mana Pak, ya kan? Lubang sekecil apapun bisa dimasuki angin. Maka dimasuki angin dari bawahnya, diangkat ke atas. Begitu sampai ke atas, jalannya pelan-pelan. Kalau lagi cepat-cepat, maka Nabi Sulaiman perintahkan puting beliung, topan untuk mendorong. Maka didorong secara cepat. Jadi gas bisa diatur, ya kan? Begitu. Dan juga ketika beliau jalan pelan-pelan, di atasnya itu burung-burung semuanya menaungi di atasnya supaya nggak kepanasan Nabi Sulaiman dan orang-orang yang di bawahnya tersebut. Subhanallah, ini keistimewaan yang luar biasa bagi Nabi Sulaiman, Masya Allah. Tapi hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada kejadian di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad fatanna Sulaiman wa alqainahu ala kursi jasadan tsumma anab. Qala rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin ba'di innaka antal wahhab. Disebutkan walaqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursi jasadan tsumma anab. Nabi Sulaiman ini pernah kena fitnah, bukan fitnah tapi kena cobaan, musibah dari Allah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kursi kekuasaan beliau pernah dikuasai oleh suatu jasad. Kemudian Nabi Sulaiman kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jasad di sini siapa? Di sini adalah syaitanan mutamathilan bi insan, yaitu syaitan yang membo-membo, kalau bahasa kita itu menyerupai manusia. Ada yang mengatakan, ahli tafsir berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan Sakhr namanya. Nama syaitan ini adalah Sakhr. Ada yang menamakan Asif. Ada yang menamakan Asir. Ada yang namanya Habakik. Itu namanya syaitan ini, ya, musuhnya Nabi Sulaiman. Bagaimana kisahnya? Ini sebetulnya enak kalau minggu depan gitu, enak ini sebetulnya. Cuman masalahnya ini besok selesai. Berarti kita akan selesaikan kisahnya malam ini insyaallah. Nah, disebutkan bahwasanya bagaimana kisahnya? Kisahnya ini Nabi Sulaiman ketemu sama syaitan ini. Kemudian tanya sama syaitan ini. Ada yang mengatakan namanya Asif. Tadi kan ada beberapa nama ya, beda-beda para ulama. Ada yang namanya Sakhr gitu. Ini Asif ini dikatakan, kamu kaifa taftanunan nas. Kamu bagaimana kamu itu membujuk atau menipu manusia? Gimana caranya? Coba kasih tunjuk. Maka syaitan ini ya mengatakan, qala arini khatimaka uhbiraka. Coba perlihatkan, mau tahu caranya? Coba perlihatkan cincinmu, nanti tak kasih tahu.
gitu. Nah, akhirnya dikasih cincinnya itu, dikasih ke Syaitan. Langsung Syaitannya itu lari masuk ke laut, kabur. Ya, ini sebelum bahaya ini, larilah ke sana. Terus kemudian fasah Sulaiman wa dhahaba mulkuhu. Kemudian Nabi Sulaiman teriak, akhirnya kekuasaan terhadap kerajaannya hilang. Begitu. Setelah itu, syaitan yang bernama Asif tersebut, kok ada Asif ala kursihi wa man Allah li sa'as Sulaiman. Asif ini, syaitan ini tadi akhirnya duduk di singgasananya Nabi Sulaiman. Kemudian mau, tapi masalahnya mau mendatangi istrinya Nabi Sulaiman, tidak ada yang mau. Walaupun sudah berbentuk Nabi Sulaiman. Begitu. Ini ada satu pendapat yang mengatakan seperti itu, tapi ini masalahnya Israiliyat itu. Israiliyat ini bener campur bohong. Berarti mana yang bener, mana yang bohong, repot sampai yang bener pun koyoknya bohong, tapi mungkin bener. Maka berhenti kita, karena ada hal-hal yang tidak masuk akal. Di sini disebutkan salah satu sebabnya, ya, salah satu sebab cincinnya Nabi Sulaiman itu bisa terlepas dari tangan beliau. Ini syaitan ini datang kepada Nabi Sulaiman, kemudian bawa khamr, minuman memabukkan. Dibilang ini enak sebetulnya, cuman ini membuat masalah, membuat rusak gini, membuat rusak gini, merusak gini. Akhirnya nggak mau Nabi Sulaiman. Datang lagi syaitan ini, nawari lagi. Ini sebetulnya enak, bagus ini, tapi ini membuat begini, membuat begini, tidak mau. Sampai suatu ketika haus sekali Nabi Sulaiman ini, akhirnya diminum sampai teler. Disebutkan begitu. Begitu teler, beliau cincinnya diambil, dibawa kabur sama syaitan ini, dimasukkan ke laut. Ini Israiliyat yang ditolak. Tidak mungkin Nabi mabuk, Pak. Nabi Sulaiman teler, sudah masuk akal ini. Ya. Ini kisah yang diada-adakan oleh orang Israiliyat. Berarti nggak benar. Ini ditolak. Cerita-cerita yang seperti ini ditolak. Maka setelah itu iblis ini, setan ini berkuasa menduduki singgasana Nabi Sulaiman selama 40 hari. Dan bentuknya kan Nabi Sulaiman bentuknya. Tapi ini mau mendekati istri-istri Nabi Sulaiman tidak bisa. Mereka sudah curiga dan tidak ada yang mau. Dan memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekati istri Nabi Sulaiman, tidak ada yang bisa, tidak ada yang mau. Maka tidak bisa mendekati istri Nabi Sulaiman. Dan akhirnya terbongkarnya ini Nabi Sulaiman kan kemarin sudah kita terangkan bahwasanya keputusan beliau itu tepat, bijaksana sekali keputusan Nabi Sulaiman. Betul ya? Kemarin sudah kita bahas. Lah ini ketika orang-orang ada permasalahan datang ke Nabi Sulaiman KW ini, keputusannya ngaco semuanya. Akhirnya sampai Bani Israel ini protes. Ini kok gini nih? Kok gelambian gini nih? Nggak seperti biasanya nih, ada apa ini? Dan ini berlangsung selama 40 hari. Selama 40 hari. Setelah 40 hari, maka Nabi Sulaiman ini dikisahkan, tapi masih Israiliyat ya. Ini saking kacaunya cerita ini, cerita mengenai cincin ya. Ini cerita mengenai cincin. Saking kacaunya ada beberapa ahli tafsir tidak mau mentafsiri. Di Qasas Anbiya seperti Ibn Katsir, Imam Ibn Katsir tidak mau menceritakan. Saking kacaunya. Tapi di tafsir Ibn Katsirnya menceritakan. Tapi beliau bilang gitu, tapi ini dari Israiliyat. Berarti cerita-cerita dari Israel disampaikan sama beliau, tapi ya ini ada beberapa yang kacau-kacau itu. Nah, begitu. Di antaranya adalah ternyata Nabi Sulaiman ini setelah kehilangan cincinnya, maka minta-minta ke orang untuk makan, kelaparan, karena kehilangan kekuatan katanya di Israiliyat ini ya. Akhirnya
ditolak sama orang, bilang saya ini Sulaiman. Sulaiman apa? Sulaiman siapa kamu itu? Sampai ada yang mukul, ada yang usir. Nah, sampai terakhir ternyata subhanallah cincin yang dilemparkan ini dilemparkan ke laut, dimakan sama ikan. Ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Dimakan sama ikan. Ternyata ikannya ditangkap oleh nelayan, dibeli sama seorang perempuan, bilang saya kelaparan, bisa kasih makan enggak? Dikasih makan. Dimakan itu ikannya, di dalamnya ada cincinnya. Loh, cincin saya ini dipakai lagi. Maka gantilah tadi itu syaitan yang namanya Sokher tadi itu langsung lari dia. Fafarro asif atau Sokher tadi ya, pokoknya namanya macam-macam tadi. Maka fafarro asif fadakal al-bahr farron. Maka begitu tahu Nabi Sulaiman sudah pakai cincinnya lagi, maka larilah itu syaitannya tadi masuk ke laut, ganti dia, sembunyi dia di sana. Tapi ini Israiliyat, masalahnya begitu ya. Walhasil ternyata Nabi Sulaiman masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dikembalikan kekuasaan beliau, dan juga istri beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak digauli oleh syaitan ini tadi. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di sini Nabi Sulaiman ini beliau mempunyai istri banyak ya. Kemarin disebutkan berapa? 1.000. 700 istri pakai mahar, 300 istri budak. Berarti nggak pakai mahar. Terus kemudian ini di kitab Imam Bukhari mengatakan, Nabi Sulaiman ini mengatakan, saya malam ini akan keliling kepada istri-istri saya sebanyak 70 perempuan. Ini dalam satu riwayat. Dalam riwayat yang lain disebutkan 90 perempuan. Di dalam riwayat yang lain, ya, ini semuanya sahih ya, bisanadin sahih, dengan sanad yang sahih. Di dalam riwayat yang lain disebutkan 100 perempuan. Kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, saya akan keliling ke istri-istri saya ini, dan saya akan setubuhi nanti supaya semuanya menjadi anak-anak yang pandai berperang, gitu. Terus kemudian di dalam satu riwayat ini disebutkan bukan 100 tapi 1.000. Nabi Sulaiman bilang 1.000 ini malam ini mau tak kelilingi semuanya. Nanti akan menghasilkan 1.000 anak yang pandai berperang. Faris ini adalah orang yang pintar naik kuda untuk berperang, begitu. Tapi ini dhaif, yang 1.000 ini dhaif, ya, karena berbeda dengan riwayat-riwayat yang kuat, yang sahih tadi, yang 100 perempuan tadi. Kemudian dalam satu riwayat disebutkan begini, ada salah satu teman dari Nabi Sulaiman bilang begini, Nabi Sulaiman bilang insya Allah, tapi Nabi Sulaiman nggak bilang insya Allah. Walam yastamu, lupa tidak mengucapkan insya Allah. Maka hasilnya, subhanallah, hasilnya beliau keliling ke istri-istrinya 100 orang, gantian satu. Memang beliau kuat ya. Jangan seperti gambarkan sampean, tidak, ini beda ini Nabi Sulaiman ini. Kekuasaannya sedunia milik beliau. Hebat sekali Nabi Sulaiman ini. Akhirnya satu. Ternyata 99 tidak ada yang dapat anak. Tidak ada yang hamil sama sekali, satu pun. Kecuali satu hamil dan keluarnya cuma manusia separuh. Subhanallah. Dan Rasulullah SAW ketika menanggapi hal tersebut, beliau mengatakan, qala
Nabi sallallahu alaihi wasallam law qaulaha lajahtu fi sabilillah. Seandainya Nabi Sulaiman ini mengatakan insya Allah, maka semua akan menjadi anak dan mereka semuanya akan menjadi pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian Nabi Sulaiman sallallahu alaihi wasallam tsumma kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan bahwasanya ini adalah ada sesuatu yang salah dari saya, yaitu saya tidak pasrahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi itu bimbingan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang mereka kerjakan itu bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kejadian ini ternyata semuanya adalah dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terakhir, beliau Nabi Sulaiman, wa hasyara li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat thair fahum yuzauna hatta idza atau ala wadin namli qalat namlah ya ayyuhan nas dukhulu masakinakum. Ya. Secara singkat saja langsung Nabi Sulaiman dan pasukannya ini melewati suatu lembah. Suatu lembah, yaitu lembah semut. Lembah semut. Kemudian ketika Nabi Sulaiman bersama dengan pasukannya, yaitu jin, manusia, burung, dan apapun yang bersama pasukan beliau, ternyata nyampe ke wadi atau lembah semut di situ. Akhirnya semut mengatakan, ayo masuk ke tempat kalian, jangan sampai diinjak oleh pasukannya Nabi Sulaiman. Karena mereka nggak tahu kalau di bawah mereka itu ada semut, gitu. Maka fatabas sama dhahikan min qauliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Maka Nabi Sulaiman tersenyum dari ucapan semut tersebut. Kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, ya Allah, berikan aku untuk bisa bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Kau berikan kepadaku dan juga kepada kedua orang tuaku, dan supaya aku bisa beramal soleh yang Engkau ridhoi dan masukkan aku ke rahmat-Mu dari golongan hamba-hamba yang soleh. Begitu. Jadi Nabi Sulaiman ini ternyata hebat, luar biasa, kekuasaannya seluruh dunia, lengkap, sampai syaitan pun tunduk, ya. Ternyata tidak semena-mena, hadirin. Ketika melihat semut ini bukan terus enggak. Berarti beliau memerintahkan pasukannya untuk berhenti dan untuk merahmati pasukan atau rombongan semut-semut tersebut. Masya Allah. Oleh karenanya disebutkan di dalam hadits Nabi Muhammad SAW bahwasanya memang Nabi Muhammad SAW beliau menyampaikan hal tunsaruna wa turzakuna illa bidu'afaikum, bukankah kalian ini ditolong dan dikasih rezeki sebab orang-orang lemah kalian? Juga di dalam riwayat yang menerangkan tentang semut ini, maka mengatakan irji'u, ya, disebutkan bahwasanya Nabi Sulaiman ini pernah di zaman Nabi Sulaiman itu mendapatkan musim paceklik yang parah. Kemudian Nabi Sulaiman merintahkan manusia untuk berdoa di lapangan. Ketika mereka keluar, ternyata faida bin namlatin qaimatin ala rijliha basitatin yadaiha wa hiya taqul Allahumma inna khalqun min khalqika wa la ghina abika an fadlik. Ternyata ada semut yang ngangkat tangannya doa, ya Allah, kami ini adalah makhluk dari makhlukmu dan kami tidak punya kecukupan kecuali dari anugerahmu, ya Allah.
Akhirnya fasabballahu alaihi matar. Kemudian Allah menurunkan hujan sebab semut yang berdoa. Nabi Sulaiman akhirnya bilang, balik. Sudah didoakan sama semut. Berkat semut yang berdoa ini akhirnya kita mendapatkan berkah-berkahnya. Akhirnya nggak jadi kekeringan sebab doanya sesuatu yang lemah. Hadirin, jangan sampai kita ini ketika kita berada di posisi yang kuat, terus akhirnya kita tidak merahmati orang-orang yang tidak punya kekuatan. Auzubillah min dzalik. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan man la yarham la yurham. Siapa orang yang tidak rahmat, maka dia tidak akan dirahmati. Rahmat versi syariat ya. Rahmat versi syariat. Rahmat kepada makhluk, maka Allah juga akan rahmat kepada kita. Kita perhatian dan kita tolong orang lain, makhluk yang lain dalam kesusahan, maka Allah pun akan bantu kita, kesusahan kita akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaca dari Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yang hebatnya seperti itu, tapi ternyata tidak terus menjadi sok. Tidak semena-mena terhadap sesuatu yang kecil. Pasukannya sebesar itu, semut injek-injek. Maka beliau menjadi orang yang sangat luar biasa karena beliau tahu bahwasanya yang lemah ini adalah makhluknya Allah dan kadang-kadang mendapatkan keberkahan dari makhluk-makhluk kecil ini. Maka jangan sampai kita mendolimi sesuatu apapun walaupun itu hal yang sangat kecil, yang remeh. Jangan sampai kita berbuat zalim. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini betul-betul kita mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan, dan mudah-mudahan betul-betul menjadi Ramadan yang istimewa bagi kita, dan mudah-mudahan Allah merubah keadaan kita menjadi keadaan yang lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.